Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengolahan sumber daya sekolah mentor, yang dimana kelompok kami berkunjung ke SDN Negeri 2 Jayagiri di Lembang. Baik, terima kasih Pak Ade. Untuk sekolah SDN 2 Jayagiri ini memiliki kekuatan dan faktor pendukung, yaitu komitmen sekolah-sekolah yang tinggi untuk mendukung program sekolah. Ini dibuktikan dengan di sana itu memiliki guru yang linear dengan bahasa Inggris, kemudian guru sastra, dan juga ada guru yang ahli di bidang drum band dan juga paskibra. Kemudian guru dan siswa memiliki bakat di bidang seni yang tadi dan olahraga. Fasilitas sekolah memadai, ada perpustakaan, laboratorium, IPA, ruang kelas, UKS, musola. Kemudian letak sekolah dekat dengan home industri. Oh iya. Dan bekerja sama dengan kemitraan dengan Bank BJB. Kemudian perumahannya, karena di sana kurikulumnya masih dirancang untuk memenuhi kurikulum pembelajaran mendalam. Jadi kurikulum belum memasukkan nilai-nilai karakter yang sekarang ya, pembelajaran mendalam. Masih menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian prestasi non akademiknya memang masih belum banyak ya, bukan berarti belum ada, belum banyak karena kebanyakan di sana prestasinya kalau kemarin ngobrol itu kebanyakannya dari pramuka, kemudian kayak paskibra, kemudian sastra, drum band, kebanyakannya dari itu. Terus untuk rumusan fisiknya, yaitu fisik di sana itu visi di sana itu adalah visi ceria, yaitu cakap, edukatif, ramah, inovatif, dan agamis. Kemudian di sana dibuktikan dengan visi cerianya itu dibuktikan dengan ada program-program yang dilakukan di setiap harinya. Sampai ada program Rantang Peduli yang awalnya katanya Rantang Peduli itu mengadopsi dari program Kabupaten Bandung Barat. Tapi karena ada hal yang lain, akhirnya program Kabupaten Bandung Barat berhenti dan dilanjutkan di sekolah SD 2 Jayagiri. Itu dari mana program peduli itu dari guru mengumpulkan dana setiap sebulan sekali. Mereka nanti dana tersebut diberikan kepada anak-anak yang memang memerlukan, seperti anak yatim, anak yang kurang mampu. Itu semuanya dari partisipasi guru, semua guru baik honorer maupun ASN. Kemudian misi menumbuhkan peserta didik yang cerdas, cekatan terampil, menumbuhkan peserta didik yang terdidik dan mengembangkan daya pikir yang kreatif, menumbuhkan peserta didik yang mengedepankan 5S atau senyum, sapa, salam, dan santun. Kemudian menumbuhkan peserta didik yang inovatif, berpikir kritis dan mandiri, dan juga menumbuhkan peserta didik yang agamis, yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur. Senyum, sapa, salam, sapa, salam, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya dihadirkan oleh Bu. Terima kasih Pak Ade. Selanjutnya selanjutnya akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya sekolah. Di mana di SDN 2 Jayagiri itu
ditambah dengan kepala sekolah 1 menjadi 23 guru dan PTK. PNS-nya terdapat 4 orang, P3K-nya 5, lalu honorarnya 13. Selain itu juga di SD Negeri Bojaya Gede memiliki guru ahli dalam bidang bahasa Inggris yang dimana itu dipergunakan dalam pembiasaan setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin sekolah itu membiasakan dengan menggunakan bahasa Inggris di kelasnya. Lalu juga ada sastra Sunda, di mana sastra Sunda biasanya setiap hari Kamis dengan membiasakan budak. Jadi anak-anak itu menggunakan seragam pangsi dan kebaya sehingga terlihat sekali kebiasaan hari Kamis itu adalah Kamis Sunda. Lalu juga ada ahli Pasiga dan Bramil di mana sudah memiliki berbagai macam prestasi dan terakhir kemarin juga baru mendapatkan juara ke-1 Pasiga dan Bramil. Selanjutnya adalah peserta didiknya sebanyak 420 siswa. Sarana dan prasarana di sekolah tersebut juga sarana prasarananya sudah dikelola melalui tahapan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan. Lalu juga perencanaan titik sampah selalu disusun berdasarkan prioritas pembelajaran. Inventarisasinya dilakukan dengan pencatatan penyebaran semua guru di sana mempunyai tugas masing-masing termasuk yang bagian satpas. Pemeliharaan sudah dilakukan secara rutin, namun anggaran perawatan masih terbatas sehingga beberapa fasilitas misalnya ruang UKS dan toilet masih membutuhkan perhatian khusus. Tapi memang keadaannya masih layak pakai. Lalu keterlibatan warga sekolah dalam menjaga kebersihan dan keamanan fasilitas sudah cukup baik. Semua warga memang termasuk orang tua murid yang datang ke sekolah itu sudah mempunyai kesadaran diri untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah tersebut. Pengelolaan sampah juga sudah berjalan sesuai prosedur, tapi perlu peningkatan dukungan anggaran perawatan dan pemanfaatan aplikasi inventarisir yang berbasis IT. Selanjutnya oleh Bu Nurmaya. Yang kedua, partisipasi orang tua melalui pembentukan orang tua siswa. Yang ketiga, langkah dari partisipasi semua warga sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, atau staf yang diperuntukkan untuk program kemanusiaan seperti berbagi kasih, santunan anak yatim, menolong orang sakit dan memperbaiki pelayanan sosial dikawal oleh dana bos. Yang keempat, dana bos dikelola dengan sistem yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan dana bos, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang bekerjasama dengan vendor yang ditunjuk dan bank. Kemudian yang kelima, pembuatan RKT dan RKS dibuat melalui analisis rapat pendidikan dan disesuaikan dengan hasil prioritas dari analisis rapor pendidikan tersebut. Yang keenam, pengelolaan keuangan sekolah sudah mengacu pada prinsip transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipasi. Yang ketujuh, sumber dana berasal dari BOS, bantuan pemerintah daerah, serta sumbangan masyarakat. Selanjutnya, setiap penggunaan dana selalu disusun dalam bentuk RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang disetujui kepala sekolah dan komite. Kemudian, pengeluaran keuangan dicatat dalam buku kas umum, dilaporkan secara berkala dan diaudit oleh pihak terkait. Selanjutnya, hambatan yang muncul, keterlambatan pencairan dana bos serta kurangnya SDM yang kompeten dalam administrasi keuangan. Kemudian, dari keuangan tersebut juga dimonitor oleh monet dilakukan oleh kepala sekolah dan tim pengembang sekolah secara berkala oleh Bidang. Selanjutnya akan diberikan oleh Ibu. Terima kasih Pak Ade atas
menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Maksudnya ini tentu saja menjadi atau harapannya adalah ingin menjadi sekolah yang unggul. Kemudian juga terlihat di sana juga sudah banyak prestasi yang diraih, baik itu dari sisi akademik maupun misalnya seperti pramuka, paskibra, kemudian dan sebagainya. Kemudian juga peserta didik yang memiliki dengan berkarakter itu dengan berbagai kebiasaan baik yang sudah terlihat ya bagaimana pelaksanaan kebiasaan baik di seluruh keagamaan maupun Yunda dan sebagainya. Kemudian juga berwawasan lingkungan, terlihat juga bagaimana semua warga sekolah melaksanakan mengoptimalkan tentang bagaimana kondisi lingkungan dan Pak Asep, mungkin dari pembahasan tadi ya. Pertama sekolah itu sudah memiliki fasilitas walaupun belum lengkap, terus masalah pos sudah sesuai dengan itu. Terus isinya pelaporannya, terus masalah mungkin itu saja Pak yang Bapak sampaikan ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada tambahan atau pertanyaan? Kalau yang cepat apa? Untuk bicara ini sudah berdua siangnya. Ini kan pagi. Iya, pagi. Siangnya perlu nggak? Gimana betul? Beliau laksanakan sendiri sebagai sampel, kemudian komandankan kepada guru-guru beliau untuk mengobservasi guru-guru beliau yang ada di sana sesuai jadwal yang sudah disepakati. Kemudian monitor juga dari dinas yang juga Adakah perbedaan antara kondisi yang kemarin dengan sekolah ini? ada Pak. Apa hal yang diperoleh dari kemarin yang kira-kira menjadi unggulan atau mungkin belum didapat di sekolah ini? Jangan melihat bahwa senior sudah mau pensiun kemudian tidak mau memiliki pola pikir atau alergi terhadap inovasi, tapi mereka bersama-sama baik junior maupun senior dengan dorongan kepala sekolah harus tetap maju bersama. Apa hal yang menarik mengenai pimpinan yang diperoleh di sekolah mentor? Paskanya Pak, kalau menurut saya dari pasca observasinya setelah melaksanakan observasi Bapak kepala sekolahnya itu langsung memberikan arahan apa yang masih harus diperbaiki, ada tindak lanjutnya Pak. Karena kebetulan kalau di sekolah saya mungkin Pak observasi itu jarang dilaksanakan, tapi ketika saya melihat di sekolah mentor kemarin pasca observasinya itu betul-betul dilaksanakan dan itu bisa menjadi apa ya Pak untuk saya gitu, jadi menambah ilmu juga ternyata untuk nanti ke depannya pasca itu memang diperlukan. Apa kekurangan yang perlu diperoleh dari kemarin di sekolah mentor? Kekurangannya kalau saya lihat karena mereka
jumlah siswanya banyak sampai 420. Tapi ruangannya, kelasnya tidak ada, jadi sampai dibikin 6 rombel gitu. Masih ada kelas. Jadi sampai jam 5 sore masih ada. Terakhir pulang mereka jam 5 sore. Masuk setengah 7, pulang itu sampai jam 5 sore karena 6 rombel itu. Terus kekurangannya di sana itu karena tempatnya yang kecil, jadi halaman di ruangan yang kecil dengan jumlah siswa yang seperti itu. Ketika mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler, dan sana ada ekstrakurikuler, drum band sama pramuka, kemudian paskibra. Yaitu ketika ekstrakurikuler harus berbagi tempat dengan kegiatan yang cukup banyak. Jadi lebih ke semangat dan pelaksanaan. Ada ada kebiasaan di sana itu sholat duha, kemudian ngaji surat-surat pendek kalau untuk kelas bawah, kemudian untuk kelas atas sampai ada jadi sampai ingin hafiz Quran begitu kalau di sana itu kebiasaannya. Kemudian iya karena yang tadi lingkungannya kecil, tapi katanya kedepannya itu mau di merger sama yang sebelahnya, itu kan bersebelahan dengan uang dan tambah uang bersebelahan. Tadi Bapak Ibu yang semua itu tadi masukkan ke supervisi ya. Baru Ibu kira-kira 15 untuk pembangunan variasan